Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika kita memaafkan, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati kita juga menjadi lebih tenang. Lantas bagaimanakah ketika kita memaafkan namun hati kita rasanya masih ada ganjalan dan masih belum ikhlas? Bagaimana menyikapi hal ini? Ini akan dibedah selengkapnya bersama guru kita Ustadz Fahmi Salim. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Guru kita yang kita hormati, Al-Ustadz Hilmi Firdausi, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahannya, Allah jaga kebenaran dakwahnya, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di dalam surga bersama-sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini kelihatannya ibu-ibu, emak-emak ini pakai baju baru. Alhamdulillah, jilbabnya cakep-cakep ya. Tapi kalau lihat ke samping sebelah kiri, kayaknya bapak-bapak mah jarang ganti baju baru kalau lebaran, betul? Bapak-bapak itu ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan kepentingan istri dan anak-anak. Tepuk tangan dulu dong buat bapak-bapak. Alhamdulillah, masih dalam suasana Idul Fitri. Kita berhalal bihalal, saling maaf memaafkan. Maaf itu bahasa kita, bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Yaitu dari istilah apa? Al-afwu. Maaf, itu mestinya bahasa Arabnya pakai ain, maaf. Ya, tapi dibacanya boleh kita maaf. Itu dari kata al-afu. Al-afu itu dari apa artinya? At-tajawuz. Jadi mengabaikan. Kita tidak mengingatkan lagi dosa-dosa kesalahan orang lain kepada kita. Wa tarkul uqubah ma'al qudrah ala dzalik. Dan kita tidak menghukum orang tersebut walaupun kita sanggup, kita mampu menghukum orang yang nyakitin kita. Betul? Ya Allah, ada cerita kisah seorang sahabat. Ini sahabat gak main-main, bukan kaleng-kaleng nih. Ini sahabat terbaik. Mertua Nabi SAW. Siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Istri Nabi itu namanya siapa? Aisyah. Aisyah itu putri siapa? Abu Bakar. Pernah mengalami peristiwa yang sangat tidak mengenakkan. Aisyah dituduh berzina. Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh. Karena ketika satu waktu beliau keluar bersama Rasulullah ikut dalam peperangan. Selesai dari peperangan pulang ke Madinah. Unta yang membawa Aisyah itu biasanya dikasih apa? Istri Nabi kalau keluar itu selalu ikut untuk berjihad fisabilillah. Ada undiannya. Maka Aisyah itu kan masih anak-anak, masih remaja ya, usianya itu belasan tahun. Dan kutilang, tahu kutilang? Iya, langsing. Kagak kayak kayak kita, kagak. Jadi nggak berat, nggak berasa. Ketika ketinggalan, beliau ketinggalan apa? Kalungnya hilang, jatuh, beliau keluar dari sekedupnya itu cari barang yang hilang. Sementara Rasulullah dan para sahabat udah pergi. Ya. Lalu beliau balik kepada untanya, ternyata nggak ada didapati. Sementara unta itu udah jalan bersama rombongan Nabi kembali ke Madinah. Akhirnya kemudian beliau di situ sedih, dia berdoa, dia berzikir, lalu kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, seorang laki-laki dari jauh memandang, ini siapa kok ada sosok di tengah gurun pasir ini. Ternyata didekati dari jauh, oh sepertinya ini, jangan-jangan ini istri Rasul ketinggalan. Kebetulan ini sahabat memang ditugaskan untuk apa? Patroli di sekitar Madinah, di luar Madinah. Maka beliau menyapa ibunda Ummul Mukminin radhiyallahu anha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak nengok, enggak lihat mukanya aja kagak kelihatan. Istri Nabi itu pakai hijab. Dan enggak boleh sembarangan umat Rasul, orang lain, bukan keluarga Nabi,
bisa memandang wajah istri Nabi itu nggak bisa. Dijawabnya juga dari jauh, Waalaikumsalam. Kenapa wahai ibunda Aisyah, kenapa engkau begini tertinggal? Oh saya begini. Akhirnya ayo pulang, saya jagain. Ya, akhirnya sampai selamat. Itu pun ketika datang ke Madinah, mereka itu ya jaraknya juga enggak, itu jaga jaraknya luar biasa. Tapi yang namanya orang munafik, orang yang sudah benci Islam, orang yang enggak suka kepada Nabi SAW, ini menghidupkan, membuat fitnah prahara di Madinah, bikin isu, bikin hoax, yang menyatakan bahwa Aisyah selingkuh. Na'udzubillah min. Ya. Sampai 30 hari Aisyah ini pisah ranjang dari Rasulullah SAW. Kembali kepada orang tuanya Abu Bakar Siddiq sampai nangis. Gimana ini? Kita tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa. Nah di tengah-tengah ini kemudian ada seorang kerabatnya Abu Bakar. Terbawa arus fitnah ini. Sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang sosok putrinya yang menjadi istri baginda Rasul SAW. Lalu Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan berikan lagi nafkah untuk orang itu walaupun dia kerabatku. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal yatama minal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Mohon maaf kalau ada salah dikit ayat-ayatnya ya. Tolong dikoreksi nanti. Tapi intinya adalah jangan sekali-kali orang yang memiliki karunia besar dari Allah, dia bersumpah nggak mau lagi memberikan infak nafkah walaupun kepada sanak kerabatnya. Artinya apa? Allah perintahkan Abu Bakar Siddiq, Allah perintahkan semua umat Nabi, kamu boleh sakit hati kepada orang. Tapi Allah menawarkan kepada kita wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kalian memaafkan dosa kesalahan orang. Al-afu. Abu Bakar mampu enggak untuk memberi hukuman kepada saudaranya? Bisa, karena dia lebih tinggi. Dia lebih kaya, dia lebih memiliki kehormatan. Kalau bicara tentang sosok manusiawi, ya tentu kita bisa memaklumi tindakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah turun ayat ini, beliau memaafkan kesalahan kerabatnya yang namanya Mistah bin Athathah. Hadirin rahmati Allah, untuk apa kita memaafkan orang lain? Supaya hati kita lapang, hati kita tidak kena penyakit, supaya jiwa kita sehat. Ya, oh Pak Ustadz kita sakit hati, nggak mungkin lah kita lupakan. Betul, kita nggak mungkin bisa melupakan dosa kesalahan orang. Ya, apalagi orang lain udah gitu nyakitinnya, masya Allah, na'udzubillah, gitu ya. Kadang-kadang dosa khilafnya suami aja, walaupun tiap tahun udah apa? Udah minta maaf, ya, itu masih terus diingat-ingat, ya kan? Karena ingatan perempuan ini masya Allah gajah, memorinya 200 terabit, bukan giga lagi Ustadz ya. Oh, iya. Dari hari pertama nikah udah dicatat dalam otak dia apa kesalahan kita suami. Masya Allah, sampai tua diingat terus. La haula wala quwata illa billah. Maka itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu, maafkan. Memaafkan itu kelihatannya gampang, tapi tidak semudah yang diucapkan. Ya, kalau memaafkan artinya kita menghapus kesalahan orang. Kalau ibarat kita nih, ada kertas kosong, ya. Kita nulis, kemudian kita hapus, kira-kira masih ada bekasnya apa kagak? Masih. Bahkan saking pengen dihapusnya, ya, mohon maaf, itu sampai kertasnya apa? Sobek, bolong. Ya, nggak berguna dong kertasnya kalau gitu. Maka dilanjutkan bukan hanya wal ya'fu, tetapi wal yasfahu. Lebih dari sekedar memaafkan, yaitu berlapang dadaklah kamu. Buka lembaran baru, karena as-safhu itu sepadan dengan kata at-tasaffuh. Dengan sahifah, dan membuka lembaran baru. Kalau yang tadi lembarannya udah jelek, udah kotor, udah bolong, daripada kita pakai yang itu, mendingan udah kita buang, kita pakai lembaran yang
itulah Idul Fitri. Ya, mau apa mau? Mau maafin? Maafin kesalahan teman, kesalahan ipar, kesalahan suami mau dimaafkan, kesalahan anak mau dimaafkan, kesalahan keluarga harus ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Allah tidak menambahkan derajat seorang dengan sifat pemaaf kecuali akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang memaafkan saudara-saudaranya semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan semua ke dalam surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Pemirsa, memaafkan dengan melupakan kesalahan orang lain atau dengan tidak sama sekali ada dendam di hati, memang tidaklah mudah karena suatu hal yang manusiawi. Kita sebagai insan biasa yang memiliki naik dan turunnya iman. Namun ini adalah perintah Allah yang mau tidak mau kita harus meyakini bahwa harus rela, harus ikhlas memaafkan. Tapi yang satu ini sepertinya harus ikhlas karena para jamaah akan mendapatkan uang 1 juta rupiah bersama berbagi berkah Luwak White Coffee. Alhamdulillah, jamaah kali ini saya kembali akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Seorang jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya, insya Allah akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Ya, sudah siap Bapak sekalian? Ya. Pertanyaannya, sebutkan salah satu surat dan ayat dalam Al-Quran tentang memaafkan. Coba lihat siapa? Ya Mbak, silakan Mbak yang baju putih Mbak. Silakan Mbak, ya minta mic-nya Mas, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Coba mic-nya kurang dekat, ya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik. Ustadz. Siapa Mbak, dari mana Mbak? Nama saya Nimeng Sari, asalnya dari Jakarta. Jakarta. Salah satu mahasiswa dari kampus Jakarta ya. Baik, Mbak siapa tadi? Mbak Meli? Mayang. Mbak Heni Mayang, Sari, iya. dipanggil Mbak Mayang. Baik. Iya. Sudah tahu pertanyaannya? Saya Insya ulangi ya. Allah sudah tahu. Sebutkan salah satu surat dan ayat dalam Al-Quran tentang memaafkan. QS Ali Imran ayat 134. Quran surah Ali Imran ayat 134. hafal nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa. Kira-kira benar apa tidak Bu? Alhamdulillah jawaban Mbak tepat sekali dan Mbak berhak mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Selamat ya Mbak ya. Terima kasih Ustaz. Kira-kira buat apa nih Mbak hadiahnya? Belum dipikirkan. Belum dipikirkan ya. Jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sekalian. Insya Allah kita akan segera kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Damai Indonesiaku TV One.